Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar saya materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, informasi umum. A. Identitas modul. Nama penyusun Rahmi Mono Arfa. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Institusi MTS PKP Manado. Tahun pelajaran 2023-2024. Jenjang sekolah MTS kelas 7 semester ganjil. Alokasi waktu 2 jam pelajaran, 1 kali pertemuan 80 menit. Kompetensi awal, siswa mampu mengetahui riwayat hidup Muhammad sebelum menjadi Rasul. Yang kedua, siswa mampu mengetahui awal mula Nabi Muhammad mencapai usia sempurna menjadi Nabi. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui misi dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta kebinekaan global. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, berkeadaban atau ta'adub, keteladanan atau qudwah, mengambil jalan tengah atau tawasud, kesetaraan atau musyawarah atau syura, toleransi atau tasumu, dinamis dan inovatif atau wawur wa ibtikar. Sarana prasarana yaitu LCD proyektor, buku teks SKI kelas 7, internet, lembar kerja peserta didik, penggaris, spidol, dan papan tulis. Target peserta didik reguler MTS PKP Manado kelas 7 berjumlah 18 orang. Model pembelajaran PBL, diskusi terarah. Ya, yang menjadi kompetensi inti yaitu A. Tujuan pembelajaran, menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. B. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi reaksi dan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjelaskan strategi Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam dakwah Islam di Mekah. Yang ketiga, mengidentifikasi kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pemahaman bermakna. Yang pertama, inti dari ajaran Islam yaitu menolak penyembahan berhala dan menyuruh orang untuk menyembah hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, dakwah Rasulullah di Mekah juga berfokus pada keadilan sosial, menekankan pentingnya berlaku adil dalam masyarakat. Yang ketiga, Rasulullah menekankan pentingnya kesabaran, keteguhan, dan keberanian dalam menghadapi hambatan dan penindasan. Dan yang keempat, Rasulullah adalah teladan bagi umatnya dan dakwanya di Mekah menciptakan model yang baik tentang bagaimana seorang muslim harus bersikap dan berperilaku dalam menghadapi tantangan dan penindasan. Adapun yang menjadi pertanyaan pemantik agar merangsang siswa untuk mengetahui materi yang akan diajarkan, yaitu yang pertama, bagaimana respon kaum kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad berdakwah. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Dan yang ketiga, apa saja kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan 10 menit. 1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. Yang kedua, guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan pemantik yang terkait dengan materi pelajaran, melakukan apersepsi, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. Yang menjadi kegiatan inti yaitu 60 menit.
Yang pertama, guru menyiapkan materi pembelajaran kepada peserta didik terkait materi dakwah Rasulullah di Mekah dan menjelaskan isi materi yang ditampilkan dalam PPT tersebut. Yang kedua, guru membagi dua kelompok yang berjumlah 3-6 orang untuk berdiskusi mengenai masalah yang disajikan oleh guru. Kemudian guru membimbing diskusi tersebut agar lebih terarah. Yang ketiga, guru menyajikan masalah atau persoalan mengenai materi dakwah Rasulullah di Mekah yang akan dicari solusinya oleh anggota kelompok. Jadi setiap kelompok diberikan pertanyaan yang berbeda-beda agar mereka menjadi solusi dari pertanyaan tersebut. Yang keempat, siswa diarahkan untuk mencari informasi terkait masalah yang diberikan melalui buku teks siswa atau internet. Yang kelima, setelah mengumpulkan informasi, siswa diarahkan untuk melakukan diskusi kelompok tentang masalah yang diberikan, di mana siswa harus bekerja sama untuk memperoleh informasi. Yang keenam, setelah menyusun solusi, siswa diarahkan untuk mempresentasikan solusi yang telah disusun kepada kelompok lain, begitupun sebaliknya. Ya, kegiatan penutup 10 menit. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, guru menyampaikan materi yang akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Yang ketiga, guru dan peserta didik bersama-sama mengucapkan hamdalah. Ya, asesmen, ada asesmen proses pembelajaran yaitu formatif dan asesmen pada akhir proses pembelajaran sumatif. Pengayaan dan remedial. Pengayaan, peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya.